Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, kita kembali lagi di pembelajaran IPS. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu, apakah hari ini hadir semua? Oke, hadir semua ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Ada yang tahu anak-anak apa aja? Ya, benar sekali. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya alam yang jika kita pakai secara terus-menerus, sumber daya alam ini tidak akan habis anak-anak. Contohnya ini ada tanah, air, dan juga hewan. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan kebalikannya. Jadi jika kita pakai secara terus-menerus, sumber daya alam tersebut akan habis. Kenapa? Karena proses pembentukan kembali sumber daya alam tersebut itu lama sekali anak-anak. Nah, contohnya ini ada timah, batu bara, minyak, dan gas bumi. Nah, kemudian kita masuk ke potensi sumber daya alam di Indonesia. Ada tiga potensi sumber daya alam di Indonesia, anak-anak. Yang pertama ada sumber daya hutan, yang kedua ini ada sumber daya tambang, dan yang terakhir ada sumber daya kemaritiman. Sumber daya alam hutan. Jika kita ngomongin hutan, yang ada di pikiran anak-anak apa sih? Ya, pohon-pohonnya besar, banyak tanaman. Nah, jadi hutan sendiri ini bisa diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tumbuhan-tumbuhan yang lebat seperti pohon, rumput, dan juga semak-semak. Nah, hutan di Indonesia ini mempunyai potensi yang sangat besar anak-anak. Kenapa? Karena 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratan Indonesia ini dialokasikan menjadi hutan. Dan fungsi hutan berdasarkan fungsinya, hutan ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ini ada hutan produksi. Hutan produksi ini hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi anak-anak. Ya, dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Seperti contohnya, masyarakat memanfaatkan segala potensi yang ada di hutan jati. Nah, ini kan kayu-kayu jati bisa kita jadikan kayak sofa, terus lemari, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian ini ada hutan lindung, anak-anak. Hutan lindung ini memiliki peran strategis, yaitu untuk melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup ya anak-anak. Dan hutan lindung ini juga memiliki manfaat untuk mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, dan mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Dan contoh dari hutan lindung ini ada di gambar ini anak-anak. Ada yang tahu ini gambar hutan lindung mana? Ini gambar hutan lindung yang lindung Bukit Putri yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, ini hutan ini tuh memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya banjir bandang dan juga menjaga ketersediaan air yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat di daerahnya, anak-anak. Kemudian yang ketiga ini ada hutan konservasi. Hutan konservasi ini merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, yaitu berupa keanekaragaman satwa, keanekaragaman tumbuhan, dan juga ekosistemnya yang memiliki fungsi pokok untuk pelestarian. Jadi hutan konservasi ini yaitu hutan untuk pelestarian alam ya anak-anak. Dan cakupan wilayah hutan konservasi ini tidak hanya di daratan saja, melainkan juga ada di perairan. Hutan konservasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kawasan suaka alam, dan juga ada kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam ini juga dibagi menjadi dua ya anak-anak, ada cagar alam dan suaka marga satwa. Keduanya ini sama-sama merupakan wilayah untuk melindungi. Tetapi cagar alam ini untuk melindungi anekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya
agar kelangsungan hidupnya ini terjadi secara alami. Sedangkan Suaka Marga Satwa, dia ini untuk melindungi keanekaragaman satwa dan kelangsungan hidupnya bisa dilakukan dengan pembinaan. Nah, contoh dari cagar alam ini ada cagar alam Pulau Sempu. Sedangkan Suaka Marga Satwa ada Suaka Marga Satwa Baluran atau ada juga Suaka Marga Satwa Ragunan. Dan kemudian ada kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi tiga, ada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Wisata Raya. Taman Nasional dengan Taman Wisata Alam ini agak mirip teman-teman, yaitu sama-sama merupakan wilayah pelestarian. Tapi Taman Nasional ini merupakan suatu wilayah pelestarian dengan ekosistem aslinya dan hanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Sedangkan Taman Wisata Alam ini dia kawasan pelestarian alam, tapi juga bisa digunakan untuk pariwisata alam. Contohnya ini kalau Taman Nasional ada Taman Nasional Rinjani, kalau Taman Wisata Alam ini ada Taman Wisata Alam Raja Ampat anak-anak. Dan yang terakhir ini ada Taman Hutan Raya. Kalau Taman Hutan Raya ini, ya lokasi yang sengaja dilestarikan untuk mengoleksi tumbuhan dan juga hewan atau satwa, hewan atau satwa yang dapat digunakan juga untuk penelitian, lurus penelitian, pariwisata, dan juga budaya. Nah, Taman Hutan Raya ini, contohnya ini ada Taman Hutan Raya Juanda. Nah, selain kita masuk ke potensi sumber daya alam yang kedua. Yang pertama ini ada potensi sumber daya, kedua ini, yang pertama tadi ini ada sumber daya alam hutan, dan yang kedua ini sekarang ada sumber daya alam tambang. Pertambangan itu apa sih anak-anak? Tambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan juga sangat berharga dan berasal dari perut bumi atau permukaan bumi. Jadi ingat ya anak-anak, kalau SDA tambang itu berasal dari perut bumi. Nah, pemanfaatan sumber daya alam tambang ini nggak bisa sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selain itu, ada juga tahapan-tahapan yang harus dilakukan, seperti prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Jadi ada 4 tahapan ya anak-anak. Dan ini selanjutnya ini ada golongan-golongan dari bahan-bahan tambang. Ada golongan A untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya ini ada minyak bumi dan gas. Golongan B untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya ini ada perak, emas, dan tembaga. Golongan C ini yang biasanya digunakan dalam kegiatan industri, tapi secara langsung juga mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contohnya ini batu, pasir, dan batu kapur. Dan kita masuk ke potensi sumber daya alam yang ketiga, yaitu sumber daya alam kemaritiman. Kalau tadi yang pertama ada sumber daya alam hutan, yang kedua ada sumber daya alam tambang, dan yang ketiga ini sumber daya alam kemaritiman. Diingat ya teman-teman, ya anak-anak. Nah, laut di Indonesia ini memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang banyak sekali. Nah, oleh karena itu, sumber daya alam kemaritiman ini juga memiliki manfaat yang banyak. Namun, hal ini dapat bermanfaat jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, adapun potensi sumber daya alam kemaritiman ini yang pertama ini ada perikanan. Jika kita mendengar kata perikanan, tentu yang ada di pikiran kita adalah ikan. Jadi perikanan adalah segala usaha penangkapan ikan serta pengolahan sampai dengan pada pemasaran hasilnya. Perikanan ini dilakukan oleh nelayan di pantai atau di tengah laut. Ada 2 cara penangkapan ikan, yaitu dengan penangkapan tradisional dan penangkapan modern. Kalau penangkapan tradisional ini ada yang tahu anak-anak dengan cara gimana? Ya, penangkapan tradisional ini biasanya nelayan menggunakan perahu yang belum menggunakan mesin ya anak-anak. Jadi biasanya ini perahu yang digunakan ini perahu layar yang memanfaatkan tenaga angin dan juga tenaga manusia. Dan alat untuk menangkap ikannya ini juga masih sederhana ya anak-anak, seperti jala dan juga pancing. Kalau yang modern, nelayan menggunakan perahu yang lebih modern atau yang sudah menggunakan mesin.
Selain itu juga terdapat pendingin untuk menyimpan ikan. Jadi nelayan nggak perlu khawatir jika melaut berhari-hari karena ikan tersebut tidak akan mudah busuk. Dan alat penangkapan ikan ini biasanya lebih modern. Yang kedua ini ada energi kelautan atau biasa kita sebut dengan energi terbarukan. Energi kelautan atau terbarukan ini terdiri dari energi gelombang, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. Energi kelautan atau energi terbarukan memiliki kelebihan anak-anak. Apa itu kelebihannya? Yaitu sumber daya alamnya ini dapat terbarukan secara alamiah dengan cepat, ramah lingkungan, dan tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Tapi kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini biaya investasi pengembangan dari energi terbarukan atau kelautan ini tuh tidaklah sedikit anak-anak. Dan yang terakhir ini ada wisata bahari. Ya, di Indonesia ini memiliki pantai yang sangat banyak dan indah-indah ya. Jadi karena keindahannya ini, pantai-pantai di Indonesia ini banyak dijadikan sebagai wisata bahari. Wisata bahari ini berupa pesisir laut dan juga pulau-pulau kecil. Oke, sekian materi dari Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, mungkin Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, itu kalian baca materi terlebih dahulu yang mengenai penyebab perubahan potensi sumber daya alam, agar kalian bisa dapat gambaran terlebih dahulu. Oke, sekian pertemuan dari hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.